Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga jamaah percikan iman sehat dan husnul khotimah. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukum berjalan di depan orang yang sedang sholat dalam kondisi yang sangat darurat, terpaksa kita lewat di depannya? Ya, pertama saya bicara dulu hukum melewati orang sholat. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini di dalam hadis muttafaq alaih. Lau ya'lamul maru baina yadil musalla madza alaihi minal ithmi. Kalau orang yang lewat di depan orang sholat itu tahu akan dosa melewati orang sholat, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka dia kalau tahu dosa melewati orang yang sholat, maka dia akan berdiri 40 hari. Lebih baik nunggu berdiri 40 hari daripada kudu melewati orang sholat. Nah ini hadis Bukhari teman-teman sekalian. Jadi kalau saya habis sholat, ya, ada orang yang sedang sholat, tunggu aja. Tunggu. Ya. Kata Nabi, kalau kamu tahu, ya, lau ya'lamul maru, kalau orang yang lewat di depan sholat itu tahu madza alaihi minal ithmi, akan dosanya, lakan ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka berdiri selama 40 hari nunggu lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Itu hukum dasar, hukum awal, ya, gitu. Tapi bagaimana ada saat kondisi darurat? Nah, saya mengalami hal itu. Jadi kalau kita lagi tawaf, itu ada orang-orang yang ujug-ujug sholat di depan makom Ibrahim, kan sama askar suka diusir-usir kan. Nah biasanya saudara-saudara kita dari Pakistan, dari Bangladesh itu suka ujug-ujug sholat aja gitu ya. Sementara di belakang kan banyak orang ngedorong kan gitu. Ya terpaksa saya lewat di depan orang yang sholat. Udah gitu dia salah juga. Kok di tempat tawaf dia sholat gitu loh. Ya, saya yakinlah di antara Anda ketika umroh pernah mengalami hal itu. Mungkin ada yang mengalami hal itu. Jadi ketika kita tawaf, ada orang yang ujug-ujug sholat aja. Biasanya di sekitar makom Ibrahim. Padahal seharusnya sholatnya jangan di situ, kan itu tempat tawaf. Harus agak di belakang. Tapi dia pengen mungkin afdol persis di depan makom. Dan akhirnya suka diusir-usir juga sama askar. Tapi kan saking banyak orang, askar juga tidak bisa mendeteksi. Nah, saya beberapa kali akhirnya saya melewati orang sholat. Apa? Ya darurat. Udah gitu salah dia lagi. Sholatnya di situ. Nah gitu loh. Ya. Nah jadi kalau ad-daruratu tubihul mahduroh. Suatu yang tidak boleh menjadi boleh karena kedaruratan. Tapi kalau tidak darurat, kata Nabi, ayyaqifa arba'ina khairon lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka menunggu sampai dia selesai, menunggu 40 hari sampai dia selesai lebih bagus daripada kamu melewatinya. Nah, tapi yang dimaksud melewati itu melewati di depannya. Tapi kalau di belakang sutroh itu pembatas. Kalau masjid kan suka ada garis, tah. Kalau Anda di depan orang sholat tapi di luar garis, bukan melewati orang sholat. Atau sutroh yang paling gampang itu pakai apa? Sajadah. Jadi kalau saya pakai sajadah nih, ya. Anda lewat di depan saya, tapi di luar sajadah saya, maka itu boleh karena itu tidak di dalam sutroh, ya gitu. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Bila seseorang itu sholat, maka haruslah dia membuat sutroh. Nah, fa'aroda ahadun ayyustaza. Kalau ada orang yang mau melewat, ya, mau melewat di depan sutroh kita, faliyadfa'hu, tahan gitu. Saya lagi sholat nih, pakai sajadah, ya. Anda lewat, persis mau melewati sajadah saya, sodorkan tangan saya begini, tahan, gitu. Boleh, ya memang begitu.
Faliyadfa'hu, tahan. Gitu. Tapi kalau orang lewat di luar wilayah sajadah saya, ya nggak masalah. Orang lewat di luar garis saf, nggak masalah. Nah, disitulah dua-duanya perlu memperhatikan. Orang sholat harus ada marka, ada tanda, ya, ada sutroh, yaitu garis saf. Atau bisa juga sutroh itu Anda buat berupa sajadah itu sutroh loh. Saya pasang sajadah. Sewilayah sajadah itu orang nggak boleh lewat saya. Gitu. Begitu ada yang lewat saya, faliyadfa, saya tahan. Gitu. Itu aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah melewati orang sholat. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.